A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang insyaallah di surat Al-Maidah, ayat 97, Al-Maidah ayat 98 dan 99. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah ayat 100 atau ayat 101. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها Wallahu ghafurun halim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau mentafsirkan bahwa sesungguhnya pada ayat ini, di ayat 97 di dalam surat Al-Maidah,
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ka'bah yang ada di kota Mekah menjadi tempat berkumpulnya umat, menjadi tempat berkumpulnya manusia di dunia. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ka'bah ini sebagai tujuan dari sebagian besar dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak bahwa Ka'bah ini sebagai sumber ibadah ketika kita melaksanakan ibadah haji, yaitu tawaf. Mau haji yang kita lakukan atau mau umroh yang kita lakukan, ibadah inti dari haji dan umroh itu salah satunya adalah tawaf di Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Apabila kita pergi berumroh atau pergi berhaji tidak sampai ke Ka'bah dan tidak melaksanakan ibadah tawaf di sekeliling Ka'bah, maka tidak dikatakan sah hajinya dan tidak dikatakan sah umrohnya. Walaupun dia misalnya pergi haji, dia wukuf di padang Arafah tapi tidak sampai di Ka'bah, tidak tawaf di Ka'bah. Atau mungkin dia berumroh, dia sa'i tapi dia tidak tawaf, maka juga tidak sah umrohnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnas, bahwa sesungguhnya Allah jadikan Ka'bah di Baitullah al-Haram, di Masjid al-Haram yang ada di kota Mekah, menjadi tempat berkumpulnya manusia. Manusia di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Kok kita bisa katakan orang-orang yang beriman? Karena menurut para mufassir bahwa orang-orang non-Islam tidak diperkenankan masuk ke areal haram. Dan salah satu areal haram itu termasuklah Ka'bah di situ, Masjidil Haram. Maka yang diperkenankan untuk datang ke Ka'bah, beribadah mengelilingi Ka'bah alias tawaf mengelilingi Ka'bah minimal 7 kali, hanya diperkenankan hanya orang-orang yang beriman saja, yang berislam saja, yang mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiyaman linnas, tempat berkumpulnya manusia. Maka ini kan baru selesai musim haji. Kita masih sering mendengar dari para dari para jamaah haji yang baru pulang dari hajinya. Mereka menemui banyak sekali orang yang mungkin tak pernah dia lihat seumur hidupnya. Ada orang yang memang kulitnya putih sekali sampai kemerah-merahan saking putihnya, kejenguan caknya darahnya. Ada melihat orang yang putih pucat. Ada melihat orang yang agak-agak coklat. Ada yang kuning langsat. Ada yang sawo matang. Mana ada sawo matang berarti ada sawo busuk juga karena ada sawo matangnya. Ya. Ada yang mohon maaf kulitnya berwarna hitam, tidak ada yang putih pada tubuhnya kecuali hanya bola matanya, gigi dan kukunya, sisanya hitam galau-galau. Ini kenapa? Karena di setiap negara, di setiap tempat datang ke satu tujuan, datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tawaf, dijadikan tempat berkumpulnya manusia. Ma'asyiral hadirin, mau sebagus apapun destinasi wisata di satu tempat, di satu negara, tidaklah seperti Ka'bah ini. Contoh misalnya di mana? Di Menara Eiffel misalnya, di Paris misalnya, tidak seperti di Ka'bah. Orang-orang pada datang berkunjung di situ
bukan hanya berkunjung untuk menikmati suasana, tapi memang untuk ibadah di dalamnya. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, inilah salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, bahwa umat ini memiliki kiblat yang namanya Ka'bah, yang mana orang-orang datang, orang-orang yang beriman datang ke situ untuk melaksanakan, minimal dia laksanakan ibadah umrah, atau mungkin dia menyelesaikan rukun Islam yang kelimanya, yaitu menunaikan ibadah haji. Lalu kata Allah, wasyahral harama, kami jadikan bulan-bulan haram itu bulan-bulan yang mulia. Ini sudah sering kita sampaikan. Di dalam satu tahun itu Pak, 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, ketika kami jadikan langit dan bumi, sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan. Adapun 4 bulan yang dimuliakan, 3 bulan berturut-turut, ada 1 bulan yang melompat. 3 bulan berturut-turut dimulai dari bulan ke-11, bulan Zulqa'dah, bulan ke-11. Lalu bulan ke-12, bulan Zulhijjah. Setelah habis bulan 12 ini berarti masuk ke bulan 1, bulan Muharram. Setelah bulan Muharram habis, nah melompat ke bulan-bulan yang lain, ke bulan 7, yaitu bulan Rajab. Jadi di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di bulan tempat kita sekarang ini. Ini masih Muharram kan? Masih 22 Muharram. Bahkan saking mulianya bulan Muharram ini, dinamakan bulan Muharram, Nabi menamakan bulan Muharram ini dengan kalimat Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang namanya Muharram. Nah, Allah taala mengatakan wasyahral harama, kami jadikan bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia itu untuk dimuliakan, tidak boleh berperang di dalamnya. Tidak boleh berperang artinya tidak boleh memulai peperangan di dalamnya. Tapi kalau kita diperangi dan untuk membela diri, sah-sah saja. Jangankan di bulan haram, ketika kita melaksanakan ibadah haji saja misalnya, ketika kita misalnya dihadang dan sebagainya, boleh untuk membela diri. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh kita berperang, memulai peperangan di bulan 4 bulan tersebut. Tidak boleh menzolimi, jangankan menzolimi orang lain, menzolimi diri kita sendiri saja tidak diperkenankan. Besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal hadiya wal qalaid, begitu juga kata Allah, kami jadikan hadiyu, hewan yang akan disembelih, yang diperuntukkan untuk Ka'bah, wal qalaid, begitu juga hewan-hewan yang sudah diberikan tanda-tanda, kalung-kalung, ini punya si fulan, ini punya si fulan, ini punya si fulan, untuk disembelih nantinya ketika selesai aktivitas ibadah mereka. Karena dulu Pak, dulu para jamaah haji itu ketika pergi haji sekaligus mereka bawa binatang yang akan mereka sembelih, bawa kambing ya, atau bawa unta. Kenapa? Karena kalau mencari kambing dan unta di situ kurang, tidak cukup, maka mereka bawa sendiri-sendiri dari kampung mereka. Contoh orang Madinah misalnya mau berhaji ke Mekah, mereka bawa sendiri-sendiri hadiunya yang akan disembelih setelah mereka melempar jumrah di tanggal 10 Zulhijjah. Setelah melempar jumrah kan mereka menyembelih hadiu kalau melaksanakan 2 bentuk ibadah haji, yaitu ibadah haji tamattu' dan ibadah haji qiran. Adapun ibadah haji ifrad ya, maka tidak
tidak diwajibkan untuk menyembelih hewan hadyu. Maka Allah Ta'ala menjadikan hewan-hewan itu mulia, artinya tidak boleh diganggu, tidak boleh ada pikiran kita adang baik jamaah haji dari si fulan, oke lah uangnya dak kita apa-apa ke, kita ambil kambing-kambingnya, kita ambil domba-dombanya, kita kita rampok mereka. Tidak jadi, Pak. Kenapa? Orang yang melakukan itu pun dosanya lebih besar daripada mencuri biasa. Mencuri saja sudah besar dosanya, apalagi mencuri al-hadiya wal qalaid, hewan-hewan yang memang dipersembahkan nantinya untuk disembelih setelah menyelesaikan aktivitas ibadah haji mereka. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika lita'lamu, kata Allah, itu semua agar supaya kamu mengetahui annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, agar supaya kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya tidak ada satu tempat pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di tempat tersebut. Tidak ada yang mampu kita sembunyikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di bumi Allah tahu, yang di langit Allah tahu, di antara langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Artinya ma'asyiral hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk umat ini Ka'bah sebagai tempat perkumpulan, maka ketika ada orang yang berupaya untuk merusak tempat itu, menghancurkan tempat itu, maka dosanya amat sangat besar. Sama seperti ketika kita tahu Allah jadikan 4 bulan yang mulia itu untuk dimuliakan, untuk dihormati, beribadah di dalamnya, malah dia melakukan ke-4 bulan itu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini juga termasuk aktivitas dosa besar yang mana Allah tahu walaupun kita menyembunyikan perihal tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan hewan-hewan yang dibawa ke Ka'bah untuk disembelih setelah mereka melaksanakan aktivitas ibadah mereka, itu juga dimuliakan, tidak boleh dicuri, tidak boleh disakiti dan lain sebagainya. Itu artinya apapun yang kita lakukan semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ayat selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan i'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqabi, bahwa Allah Ta'ala maha sakit siksanya, wa annallaha ghafurur rahim, begitu pula Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini, Pak, ayat setelah tadi bercerita tentang ayat yang kita bahas di atas, ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang melanggar yang di atas tadi, menghancurkan tempat perkumpulan yaitu Ka'bah, lalu mengambil hewan-hewan yang dipersembahkan yang akan dipotong nanti setelah melaksanakan ibadah haji, itu kan aktivitas dosa besar semua itu. Begitu juga mereka-mereka yang senantiasa menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan dosa besar itu. Maka kata Allah, ketahuilah bahwa ketika kalian melakukan itu Allah Maha tahu, dan pada akhirnya tunggu siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang mampu menyembunyikan aktivitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Allah melihat semua tindak tanduk kita. Allah mendengar apa yang kita ucapkan, utarakan, bahkan apa yang ada dalam hati kita pun belum kita ucapkan, Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati kita.
Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. I'lamu annallaha syadidul iqab. Allah Maha sakit siksanya. Pak, sesakit-sakitnya siksa di dunia oleh seorang hamba, masih sakitlah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kan kita banyak mendengarkan di media-media online bagaimana penyiksaan Brigadir J dan lain-lain. Oh, itu perasaan alangkah kejamnya, alangkah sakitnya. Ketahuilah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar daripada itu. Kalau cuman dicabut kuku biasa, kalau cuman disakiti seperti itu biasa. Allah Ta'ala mempersiapkan siksa bagi orang-orang yang tidak mau taat kepadanya, neraka. Pak, neraka ini jangan nian kita anggap remeh, atau jangan nian dijadikan bahan candaan. Ay, tak apa-apa sebentar juga. Ay, tak jadi Pak, jangan sampai. Kenapa? Karena neraka ini tidak ada enaknya. Nabi mengatakan neraka yang paling ringan siksanya itu, yang paling ringan Pak, yang paling berat wallahu ta'ala alam, yang paling ringan siksanya ketika kaki ngijak bara api neraka sampai ke otak ini, ngelodok-ngelodok, mendidih otak ini, padahal bukan otak yang kena, kaki yang kena tapi otak ini yang mendidih. La haula wala quwata illa billah. Itu saking sakitnya neraka yang paling ringan, apalagi neraka yang paling berat. Jadi jangan nian seperti perkataan orang-orang Yahudi, ya, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Ai dak apa-apa, kalaupun masuk neraka dak perlu lama, paling seminggu. Asli Pak, jangan sampai cek itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangankan masuk neraka, kita nyengok neraka dari jauh baik sudah mengerikan, ya. Lupa dengan semua kenikmatan yang pernah kita dapatkan ketika kita melihat neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi kalau memang sudah resmi menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah, ya. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari azab api neraka. Ma'asyiral hadirin, tapi ketahuilah Allah memiliki azab yang pedih, tapi di sisi lain wa annallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dulu kalian berdosa, kalau dulu kalian melakukan aktivitas yang dilarang, kalau dulu melakukan hal-hal yang mana hal tersebut tidak diperkenankan, maka sudahlah, yang dulu biar berlalu, yang dulu biar berlalu, ya. Bertaubat kepada Allah, minta ampunan kepadanya, lalu memperbaiki diri. Jangan cuman bertaubat ngucap astagfirullah, tapi tidak ada upaya ikhtiar kita untuk memperbaiki diri. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa annallaha ghafur, Allah Maha Pengampun. Oleh sebab itu mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa dulu yang pernah kita lakukan. Ghafurur Rahim, begitu juga Allah Maha Penyayang. Dan sayangnya ini khusus bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Kan ada sifat Allah Ar-Rahman, ada sifat Allah Ar-Rahim. Sifat Allah Ar-Rahman ini umum, meliputi segala sesuatu. Siapapun sebagai seorang makhluk dapat rahmannya Allah. Tapi kalau rahimnya khusus hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak bertobat atas dosa yang dulu pernah kita lakukan. Dan Bapak Ibu, saya katakan setelah kita bertobat, tolong ditutup rapat-rapat aib kita. Ditutup rapat-rapat aib kita. Jangan diumbar. Apalagi zaman sekarang, ya Allah, buat status di WA, buat status di Facebook, buat status di TikTok dan lain sebagainya. Pak, salah itu ditutupi, malu kita. Ini salah senang malah dipublikasikan, dijadikan status. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi mohon maaf sekali lagi, ini bebala di rumah, laki bini bebala, semua kawannya di Facebook tahu kalau dia bebala. Ya Allah ya Rabbi,
Mana lain nak dikatakan alang kebuyan manusia. Seharusnya kita tutupi, jangankan orang lain, kalau bisa anak kita tak tahu kalau suami istri ini sedang dabaian. Kenapa? Karena malu sama anak ini Pak. Padahal serumah baik kita tutupi, apalagi uang di luar sana. Maka saya pesan betul, ingat bahwa semua aplikasi-aplikasi itu ada baiknya, ada buruknya. Maka ambil baiknya, buang jauh-jauh buruknya. Tidak bisa kita katakan sudah aku tak galak main cak itu. Tidak pacak pulok di zaman sekarang ini kita bisa publikasi berdakwah di situ. Tapi ingat ada sisi baiknya, yang sisi baiknya ambil. Ingat ada sisi buruknya, yang sisi buruknya ditinggalkan. Harus pandai-pandai kita memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Maka jangan dipublikasikan Pak. Mentang-mentang dia preman, oh cerita sama anaknya, sama cucunya, modallah itu nak bapak dulu mantan preman. Sudah berhentilah. Jangan sampai anak dengan cucu kita tahu kalau kita dulu mantan preman. Malu diri kita dewek Pak. Ma'asyiral hadirin, belum lagi Nabi SAW pernah bersabda bahwa Allah Ta'ala akan menutupi aib seseorang apabila seseorang itu menutupi aibnya sendiri. Kalau dia sudah mengumbar aibnya, lalu apa lagi nak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tutuplah aibmu, tutuplah aib keluargamu, jangan diumbar, bertaubat kepada Allah. Kalau kita tutup aib, maka insya Allah Allah menutupi aib kita. Ketika Allah ampuni, orang lain tak tahu kalau kita dulu pernah melakukan kesalahan, karena kita telah menutupi aib kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ma'alar rasuli illa al-balagh. Allah Ta'ala mengatakan tugas para rasul itu tidaklah ada yang lain kecuali hanya untuk menyampaikan. Tugas para nabi dan para rasul itu hanya menyampaikan saja. Tidaklah mampu mereka memastikan nilainya atau hasilnya. Kalau masalah hasil di tangan Allah Pak. Orang mau beriman tidak beriman itu urusan Allah. Yang jelas kita para nabi ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan kepadanya. Menyampaikan apa yang disampaikan kepadanya. Itu tugasnya. Setelah disampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, maka selesai. Orang iman tidak iman bukan urusan Nabi. Kalau kendak Nabi Pak, segala wong yang bertemu dengan dia iman galau-galau. Bahkan orang-orang yang tidak bertemu dengan dirinya iman galau, itu kendak Nabi. Tapi tak bisa Pak, hidayah itu di tangan Allah. Ketika Nabi SAW membuka jalan untuk hijrah ke Taif, ketika di kota Mekah diintimidasi sahabatnya, bahkan Nabi SAW disakiti setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Nabi SAW membuka jalan untuk hijrah, pindah dari Mekah ini. Mekah ini uang-uangnya keras-keras, nyakiti kita pindah ke Taif. Buka jalan ke Taif. Sampai di perjalanan ke Taif, belum sampai di Taif sudah dilempari oleh orang-orang Taif. Maunya Nabi, mereka itu beriman, menerima Nabi, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah di tangan Allah. Maunya Nabi, paman Nabi yang bernama Abu Thalib ini Islam. Maunya Nabi, paman Nabi yang bernama Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya Islam. Tapi hidayah di tangan Allah. Makanya ketika paman Nabi bernama Abu Thalib meninggal dunia, Nabi amat sangat bersedih karena tak mampu mengislamkan pamannya sendiri. Yang mana pamannya ini sudah dianggap seperti bapak sendiri Pak. Paman ini sudah dianggap menjadi bapak sendiri. Tak mampu diislamkan oleh Nabi. Tak mau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak galak dia. Walaupun sudah dibujuk, dirayu, tak galak dia. Sudah.
Sedih Nabi, maka turunlah ayat mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad, kau dak pacak ngunjuk hidayah kepada siapapun yang kau hendaki, tapi yang ngunjuk hidayah itu Allah. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, bukan Anda, bukan kita. Allah Ta'ala yang memberikan hidayah atau yang menahan hidayah tersebut kepada seseorang. Oleh sebab itu, ma'alar rasuli illal balagh. Tugas para nabi, para rasul itu hanya menyampaikan. Hasilnya iman tidak iman itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'alar rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kata Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Tak kati tempat kita untuk menyembunyikan sesuatu dari Allah. Kita tampakkan apa yang kita lakukan, Allah lihat. Yang kita sembunyikan juga Allah lihat. Yang disembunyikan lagi Allah tahu, apalagi yang ditampakkan oleh manusia. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, ya, tugas para nabi sekarang diemban oleh para ulama. Karena Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, karena nabi tidak mewariskan harta tapi mewariskan ilmu. Yang memiliki ilmu lalu melaksanakan, mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkan, mereka telah mendapatkan warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjalankan tugas para nabi terdahulu sekarang ini para ulama. Begitu juga kita katakan ulama itu hanyalah menyampaikan saja. Masalah si mad'u yang mendengarkan nak nurut tidak nurut itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas kita telah menyampaikan tugas kita. Kita katakan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Dia nak percaya, alhamdulillah. Tidak percaya sudah. Yang jelas urusan kita, tugas kita sudah selesai. Kita sampaikan ini yang halal untuk dipakai, ini yang haram untuk dipakai. Maka yang halal ambil, yang haram tinggalkan. Masih banyak dicampur aduk, lajulah juang sekayu mare. Yang jelas kami hanya menyampaikan. Para ulama, para kiai, para ustadz hanya menyampaikan. Masalah dilaksanakan tidak dilaksanakan, tidak ada kemampuan bagi kami untuk memaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Anda ingin melakukan, lakukan. Baik, mendapatkan pahala. Anda ingin lakukan, lakukan. Buruk yang dilakukan, mendapatkan dosa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, surga. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, neraka. Jadi Allah berikan kita ini akal, pikiran untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ketika kita tahu mana baik, mana buruk, yang baik diambil lalu diamalkan, yang buruk ditinggalkan sejauh-jauhnya. Ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma tuktumun. Masuk pada ayat 100. Masuk pada ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Muhammad kepada manusia, la yastawil khabithu wat thayyib. Tidaklah sama yang baik dan yang buruk itu. Berbeda antara kebaikan dan keburukan. Memang semuanya amalan, tapi ada amalan baik, ada amalan buruk. Dan itu beda. Amalan baik disukai Allah, amalan buruk dimurkai oleh Allah. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, la yastawil khabisu wat thayyib. Tidaklah sama hal yang buruk dengan hal yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun banyak sekali orang yang melakukan hal yang salah tadi. Jadi Pak, kesalahan itu tidaklah serta-merta menjadi benar kalau banyak pengikutnya. Jadi banyak pengikut itu tidaklah langsung
memastikan dia benar. Tidaklah memastikan dia benar. Yang benar-benar, yang salah-salah. Walaupun yang benar sedikit pengikutnya dan yang salah banyak sekali pengikutnya. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun engkau amat sangat mengherankan saking banyaknya keburukan yang terjadi, lalu kita menganggap itu sudah biasa dan kita anggap itu sebagai itu tidak lagi jadi tidak keburukan karena sudah banyak melakukannya. Contoh Pak di zaman kita ini. Contoh zaman kita ini. Apa namanya? Ikhtilaf. Percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu jelas haramnya. Jelas haramnya. Lalu di zaman kita sekarang ini sudah dianggap biasa. Bahkan dianggap bagaimana ya? Tidak dikatakan jentel kalau tidak kati cewek masuk itu. Untuk anak-anak muda ini, ya. Kalau anak-anak muda misalnya tidak ada pacarnya, pasangannya, dikatakan, kau ini belagak baik, dak kado, dak kati. Itu yang belagak Pak. Disebutnya yang si fulan jelek lagi banyak, kau yang belagak dah dapat dak kado. Kenapa? Karena di zaman sekarang sudah terkikis nilai itu bahwa ikhtilat itu haram, dilarang di dalam Islam. Terkikis maka hampir rata-rata pemuda memiliki pacar, tanda kutip. Ya, memiliki pacar. Nah, kita ketika melihat mereka pacaran nyantai-nyantai, sudah enggak apa-apa, waya itulah yang enggak jadi, Pak. Walaupun banyak mereka melakukan kejahatan, tidaklah serta-merta menghalalkan apa yang mereka lakukan. Contoh, kita masuk pada kompleks perjudian. Tidaklah serta-merta karena itu kompleks perjudian lalu halal berjudi. Dah. Walau a'jabaka kasratul khabis, kalaupun banyak pelaku perbuatan jahat di situ, tidaklah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Contoh, kita pergi ke luar negeri, dak kati susah makanan kita cari kecuali makanan yang haram. Sudah, waya kita keluar negeri sekali-sekali dak apa-apa. Itu dak jadi, kan masih bisa nyari makanan yang halal. Kalau dak kati lagi cari makan buah-buahan, jadilah. Yang penting jelas kehalalannya. Jelas kehalalannya. Jadi tidaklah menghalalkan, tidaklah menjadi boleh walaupun banyak pelaku dosa yang melakukannya. Walau a'jabaka kasratul khabis. Fattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan orang-orang yang beruntung di akhirat. Beruntung di dunia, dia selamat hidup di dunia. Bapak Ibu, keberuntungan di dunia tidaklah selalu ditimbang dengan harta. Keberuntungan di dunia tidaklah selalu ditimbang dengan harta. Orang yang beruntung hidup di dunia ini, Pak, ketika dia mati husnul khotimah. Ketika dia mati husnul khotimah, walaupun selama hidupnya miskin terus, beruntung dia. Kenapa? Karena matinya husnul khotimah. Tapi kalau dia dari kecil sudah berduit sampai mati berduit tapi matinya su'ul khotimah, tidak dikatakan beruntung walaupun selama hidupnya selalu tertawa. Jadi keberuntungan di dunia itu dikaitkan dengan akhir kehidupan kita. Husnul khotimahkah atau sebaliknya su'ul khotimah. Tapi alangkah senangnya, alangkah bergembiranya kalau di dunia kita berkecukupan, taat kepada Allah, lalu ketika kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Dan itu yang kita pinta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau nak dapat dua-duanya nih, Pak, kalau bahasa kita betua, dunia dia nak lemah, akhirat nak lemah, masuk surga. Orang yang dapat itu betua. Nah, kan namanya betua. Kalau betua itu jarang orang mendapatkannya. Maka sekali lagi, janganlah kita mengukur kebahagiaan dunia dengan harta atau jabatan,
tapi kebahagiaan dunia itu kita ukur dengan ketika kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, kita dalam kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mati dalam kondisi taat, kita mati dalam kondisi beribadah, kita mati dalam kondisi husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung di dunia dan agar supaya kalian beruntung di akhirat. Artinya Allah memberikan kita solusi kalau nak beruntung dunia akhirat, takwa kepadanya, ya. Fattaqullaha ya ulil albab, maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Hanya saja Bapak Ibu, takwa ini mudah disebutkan, mudah disampaikan, tapi memang secara implementasi agak sulit, ya. Kenapa? Karena selain di diri kita ada hawa nafsu yang senantiasa mendorong kita kepada menjauh dari takwa, ada juga musuh abadi kita yang namanya setan yang tak pernah diam dia di dalam menggoda kita, membujuk kita menjauhi takwa dan mendekatkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi takwa ini mudah disebut Pak, tapi sulit untuk dikerjakan. Maka berupayalah sekuat tenaga, ikhtiar kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah, beribadalah kamu kepada Allah sekuat tenagamu, semampumu, sekuat tenagamu. Kenapa? Karena Allah tahu sampai mana batas kemampuan kita, Allah tahu sampai mana batas kesemangatan kita. Jadi tidak bisa kita katakan aku mampu sholat subuh jamaah, kalau sholat zuhur tidak mampu, tidak kati selama itu Pak. Ya, semua kita mampu, tinggal Anda mau atau tidak maunya. Allah Maha tahu kadar kemampuan seseorang. Wallahu taala alam bisawab. Sudah jam 6:03 di jam saya, belum lagi sesi tanya jawab. Saya kira saya cukupkan saja materi tafsir kita pada ayat 100 di dalam surat Al-Maidah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali di ayat 101. Itu saja mungkin yang ingin bertanya, Bapak Ibu dipersilahkan. Bapak dulu, silahkan Pak, silahkan. Hanya meninggikan, ya. Baik. Pembangunan Ka'bah untuk pertama sekali bukanlah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk pertama kali pembangunan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat untuk membangun Ka'bah. Hanya saja bangunan Ka'bah yang dibangun oleh malaikat itu bukanlah seperti bangunan Ka'bah sekarang. Dituliskan dalam sejarah mengatakan hanya diletakkan batu-batu tajam mengelilingi areal Ka'bah, ka'asnanil ibil, seperti gigi-gigi onta yang ditancapkan ke tanah. Bahasa kita becak dipagari baik tanah Ka'bah itu. Artinya di dalam pagar itu areal Ka'bah, di luar pagar itu di luar Ka'bah. Maka para nabi yang lain tahu bahwa ini adalah Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah. Walaupun pada masanya belum dijadikan kiblat, masih kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya Nabi Ismail untuk menaikkan pondasi dari Ka'bah itu sendiri, untuk menaikkan pondasi, naikkan ke atas, susun batu bahasa kita. Nah, batu yang diambil untuk Ka'bah itu, ada gunung di dekat Ka'bah disebut juga dengan Jabal Ka'bah sekarang ini.
Batu-batu itu yang dipecahkan lalu disusun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk mendirikan dinding-dinding Ka'bah itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi itu awalnya dinaikkan dulu beberapa, ya. Setelah itu karena Ka'bah itu posisinya di lembah, dikelilingi gunung-gunung, jadi ketika hujan, air hujan itu turun ke bawah menggenang di areal Ka'bah. Lama kelamaan basuh kita belumpur rapuh, akhirnya Ka'bah tertutup lagi, tertutup tanah, ya, tenggelam, tidak terlihat lagi. Lalu dicari lalu diangkat lagi, dinaikkan lagi dan lain sebagainya. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Ka'bah itu kembali direnovasi. Tapi Nabi belum menjadi, pada waktu direnovasi pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi Nabi. Direnovasi pertama. Nanti ada renovasi kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup satu pintu. Karena pada dulu dasarnya Ka'bah itu memiliki dua pintu. Satu pintu ditutup, satu pintu dibuka. Itu sejarahnya. Jadi sejarah Ka'bah itu tidaklah langsung ketika Nabi Adam turun ke muka bumi Ka'bah itulah sudah jadi itu bentuknya bangunannya sudah begitu, tidak. Tapi pada awalnya Allah Ta'ala mengutus para malaikat untuk membangun Ka'bah seperti pagar-pagar batu-batu tajam itu yang ditancapkan ke areal Ka'bah, sehingga yang di dalam pagar itu areal Ka'bah dan yang di luar pagar itu bukan areal Ka'bah. Jadi itu sejarah singkat tentang pembangunan Ka'bah itu sendiri. Adapun di zaman sekarang, ya di zaman zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah direnovasi. Renovasinya dalam artian bukan melebarkan atau mengecilkan, yang namanya Ka'bah sudah tidak boleh lagi dilebarkan atau dikecilkan, sudah begitulah tauqifi. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu makam Ibrahim yang dimundurkan. Dulu makam Ibrahim itu di dekat pintu Ka'bah itu. Makam Ibrahim dekat sekali, tapi karena dipikir-pikir ini mengganggu orang yang tawaf, maka makam Ibrahim itu dimundurkan ke tempat sekarang ini, ya, agak jauh, kurang lebih 4-5 meter dari Ka'bah. Wallahu taala alam. Itu sejarah singkat dari Ka'bah. Betul, ya. Ka'bah itu memang menjadi sentral ibadah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menjadikan Ka'bah ini tempat yang mulia, walaupun menghadap ke areal Masjidil Aqsa. Makanya anak keturunan Nabi Ibrahim, anak keturunan Nabi Ismail yang berada di kota Mekah itu menjadikan tempat ini tempat ibadah, walaupun tidak menyembah kepada Allah. Makanya para berhala-berhala yang mereka sembah, mereka letakkan mengelilingi Ka'bah. Jadi tempat ibadah, tapi ibadahnya bukan kepada Allah Ta'ala. Kita ketahui dalam sejarah mengatakan bahwa ada 360 berhala yang melilingi Ka'bah itu. Tidak kurang dari 360 berhala yang melilingi Ka'bah yang disembah oleh penduduk Mekah. Artinya ketika mereka ingin menyembah Tuhannya, datang ke Ka'bah dulu, bertemu dengan Tuhannya, nyembah dulu ke Tuhannya yang ada di Ka'bah itu, sudah itu balik lagi ke rumah. Ya, memang menjadi tempat ibadah, aktivitas ibadah orang-orang yang berada di kota Mekah pada waktu itu. Jadi begitulah, ya. Walaupun mereka sama seperti mereka ketika tawaf di zaman jahiliyah, ada juga tawaf di zaman jahiliyah mengelilingi Ka'bah, hanya saja tawaf mereka lakukan tidak serupa dengan apa yang kita kerjakan. Tawaf mereka telanjang bulat, Pak, ya, uryanan itu bahasa kita bugil, tak sehelai benang pun dipakai untuk mengelilingi. Mereka menganggap bahwa kita lahir dulu kan tidak pakai apa-apa. Kita ngadap Tuhan supaya dosa diampuni juga tidak pakai apa-apa. Alangkah serunya, Pak. Wallahu taala alam. Siapa di sini? Silakan, Pak, silakan.
Ya. Ya. Baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang-orang kafir tidak boleh lagi masuk ke masjid ya semenjak tahun ini. Semenjak tahun ini artinya tahun ketika ayat itu turun. Para ulama tafsir mentafsirkan itu khusus hanya untuk Masjidil Haram pada ayat itu. Khusus untuk Masjidil Haram. Adapun Masjid Nabawi ya tidak dikategorikan itu. Kenapa? Karena bukan ayat yang turun itu. Walaupun Masjid Nabawi tetap tidak boleh masuk karena areal tanah haram termasuklah Masjid Nabawi. Adapun masjid kita di Indonesia karena bukan tanah haram ya, di luar Mekah Madinah bukan tanah haram, maka para ulama memang berbeda pendapat apakah boleh orang non-Islam masuk ke masjid atau tidak. Walaupun lebih kuat dalilnya tidak boleh masuk karena mereka najis secara batin ya. Kalau zahirnya mungkin mereka mandi dulu apa dulu, okelah, tidak ada najis pada tubuh dan pakaiannya, tapi mereka najis secara batinnya. Kenapa? Karena mereka menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masuk masjid selain Mekah Madinah, selain tanah suci, maka para ulama memang berbeda pendapat. Walaupun lebih baik mengambil pendapat yang pertama, melarang orang non-Islam masuk ke masjid kita karena masjid ini tempat sakral ya, menjadi tempat sakral, bukan jadi tempat-tempat yang boleh dimasuki siapapun dan lain sebagainya. Jadi khilaf antara para ulama tentang masuk masjid bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, khususnya di luar dua kota suci tersebut. Adapun di luar dalam dua kota suci sudah jelas tak boleh masuk. Kenapa? Karena memang sudah masuk ke tanah haramnya. Tapi di luar dua tanah suci itu khilaf antar para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau saya pribadi lebih condong kepada lebih baik kalau memang tidak ada hajat-hajat tertentu, lebih baik kita melarang mereka untuk masuk ke dalam masjid. Kecuali dulu kan lagi viral di zaman Presiden Obama masuk ke ke Istiqlal dulu ya. Kalau seperti ini masalah khilafiyah, dan ini kelihatannya maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Maslahatnya lebih besar. Kenapa? Pertama, ini pemimpin negara, dan pemimpin negara ini tidak beragama Islam. Kalau dia bisa masuk ke dalam Islam lalu kan viral pasti ini Presiden adidaya bisa masuk Islam misalnya gara-gara dia mendapatkan hidayah, nyengok cak ini kan viral, itu luar biasa faedahnya. Maka dipandang faedahnya lebih besar daripada mafsadahnya, maka diperkenankan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau memang tidak ada faedahnya jangan diperkenankan, tapi kalau memang mafsadatnya lebih kecil dan faedahnya lebih besar, maka boleh-boleh saja di luar dua kota suci itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadilah alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diliputi iman dan Islam, dan mudah-mudahan pada akhirnya kalau memang ajal menjemput kita dalam kondisi husnul khotimah. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.